istri saya minta ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Kan aku udah bilang jangan boros gitu loh. Kita habis dari apartemen, dia bilang terlalu sumpek lah apartemen gitu. Kita pindah ke rumah yang lebih besar. Terus aku bilang berjalan dibagi dua rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar. Yang beli tanahnya siapa waktu itu? Ruben. Oke. Dia bilang, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk reaksi dari para kreator lainnya. Kali ini, kita akan membahas perkembangan terbaru dari polemik yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwenda. Setelah klarifikasi jilid kedua kembali muncul di sebuah podcast, justru bermunculan berbagai pernyataan baru yang kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari pembahasan soal rumah, dugaan masalah utang, tudingan hidup boros, hingga cerita mengenai debt collector yang kembali memancing perdebatan di media sosial. Di sisi lain, video reaksi yang kita tonton kali ini juga mencoba membedah apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar-benar konsisten atau justru menimbulkan pertanyaan baru. Lalu, apakah klarifikasi terbaru ini benar-benar menjawab semua pertanyaan publik? Atau justru membuka babak baru yang semakin membuat polemik ini memanas? Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. sertifikatnya dijaminkan ya untuk biaya bangun rumah. Oh, karena mau bangun. Karena mau bangun Kamu gitu loh. tahu? Aku taunya semalam sebelum dia harus aku misalnya tanda tangan, dia selalu kayak gitu kok. Dan security aku di bawah juga panik. Bun ada Berapa orang? debt collector yang datang gede-gede. Ya, ada Tapi belum dibalas chatnya. Belum dibalas chatnya. Ini betul. Bentar lupa. Alamatnya udah ketutup ya? Udah. Nah, singkat, padat, bohong. Orang kalau bicaranya sering bohong, ini orang munafik. sore itu dari mobil, tunggakan mobil, dari pinjol Siapa yang pinjol? Atas nama siapa? atas nama beliau. Sarwenda evaluasi ya? Aku tahu kok. Gue juga ngeliat kurang bagus sih memang. Jadi aku minta maaf juga telah mencontohkan hal yang tidak baik. Ya mungkin baiknya ke depannya ayahnya bisa langsung bikinin kartu buat anak-anak. Maksudnya ini, bikinin rekening khusus buat anak? Biar ayah masukin duitnya ke situ. Terus Nggak usah lewat kamu gitu? Nggak usah lewat aku, nggak apa-apa. Kalau kita lihat beberapa jam aja ini udah berapa nih, 31.000. Ini malam posisinya ya. Nggak tahu nanti pagi, siang berikutnya udah nyampe berapa ya. Nah memang sampel yang kelihatan aja ya gitu ya komentarnya ya. Karena tadi memang seujung scroll tuh kok ini dukung Ruben semua gitu ya. Kemana gitu? Maksudnya pendukungnya yang biasa full support nih, apakah menghilang atau kemana? Nih sampelnya dari Lixuan nih, yang muncul aja ya kita mah ya. Mulutmu harimau muda, lumayan buat parodian Sarwendi besok katanya. Aduh, Sarwendi. iya Bobby nanti. Ini Lixuan Santi People juga soalnya ya. Lu yang mulai duluan, nggak penting bye, tapi masih sempetin komen gitu. Kan gara-gara kelakuan lu, bang nggak semua harus lu tengahin atau lu ikut campurin tuh. Ada yang mengkritisi. Maaf Bang Densu, gue skip kali ini itu ya. Kurang natural. Coba. Sepertinya banyak hal yang harus dijawab gitu. Banyak info baru yang muncul. Belum ketahuan tapi bener enggaknya. Jadi kita kasih meluncur. Nih dari Koko Hiro Cimot dulu ya. Pokoknya Ruben boros. Dianya tidak katanya. Buat apa sewa kalau punya rumah sebagai istri, irit katanya tuh. Katanya Ruben yang boros. Emang diceritain sih, Mama udah nonton fullnya ya. Katanya Ruben tuh boros banget orangnya, ceki-ceki. Itu loh. Jadi papi aku ada pakai duit dia sendiri juga gitu loh. Oh nalangin ya? Nalangin dong. Karena ya namanya rumah anak. Iya. Pasti dia nalangin gitu loh. Bangun lah biar lanjut. Biar lanjut lah gitu. Karena kan rumah Pondok Indah juga sewa kok ternyata. Ternyata nih maksud? Ya karena awalnya aku nggak tahu, dibilangnya mau beli, ini mau beli gitu loh. Jadi awalnya aku tinggal di apartemen pada saat COVID. Terus dia bilang, yaudah kita pindah rumah aja. Aku bilang kan kita masih ada rumah di Rempoa, kenapa nggak mau pindah dari Rempoa gitu loh. Kita ngabisin duit lagi buat sewa rumah. Aku nggak mau, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang sama aku, nggak apa-apa ini kita rumahnya mau beli, tapi boleh coba istilahnya ya udah
tinggal dulu aja gitu loh, tapi beli gitu dia bilangnya. Makanya aku bilang, ini emang bener kita mau ini. Beli atau nanti mau dibeli kalau itu bagaimana bahasanya? Ya dibilangnya iya pokoknya tenang aja lah, ini pasti dibeli gitu loh istilahnya. Oh. Jadi dia lagi membuat aku mau pindah ke Pondok Indah ini gitu. Tapi mau bikin pindah ini dia tuh tiba-tiba ngomongnya kok. Jadi gini, ikut yuk datang. Nih kita tinggal sini ya. Hah? Maksudnya gimana? Kan aku udah bilang jangan boros gitu loh. Kita habis dari apartemen, dia bilang terlalu sumpek lah apartemen gitu. Kita pindah ke rumah yang lebih besar. Terus aku bilang ya ngapain gitu loh, kita pindah aja dulu ke Rempoa, kan kita masih ada rumah gitu loh. Ya buat apa kita harus sewa, terus kita sendiri punya rumah. Aku mikirnya kayak gitu kok. Maksudnya ya sebagai istri pasti maunya hemat lah. Lah yang rumah yang di dan kita mau bangun rumah kan. Iya, yang Cilandak itu. Nah Cilandak maksudnya aku kan mau bangun rumah nih. Iya. Ngapain kita harus ngeluarin duit buat sewa rumah? Iya. Yang buat bangun rumah di Cilandak kemauan siapa? Kemauan berdua atau siapa dulu? Barengan. Siapa yang awalnya beride gitu? Ya karena kan kita udah muter-muter nih kok. Jadi pada saat COVID kita akhirnya muter-muter cari rumah yang sesuai gitu. Karena kan jadi dia nggak begitu mengerti desain gitu. Dan aku suka banget desain karena kan dari dulu papa aku kontrak. Cuma yang ide untuk kita barengan gitu. Barengan kok. Yang menginisiasi. Kalau kayak aku di sini kan Ciolip menginisiasi. Kalau keputusan di rumah aku mayoritas semuanya dia. Dulu ya pada saat Oh ini. berarti dari Korben menginisiasi, Ya, kita cari rumah, rumah buat kita bangun gitu. Betul, maksudnya ya kalau misalnya mau cari rumah, ini sesuai nggak dengan kebutuhan. Terus aku kasih tahu, kamu kan butuhnya ruangan ini. Kayaknya kalau ini renovnya rada susah gitu loh. Istilahnya aku yang konsultasi lah, dia nanya ini, aku kasih tahu gitu. Akhirnya ya udah kita berpikir ya udah bangun rumah aja gitu. Oke. Nah, komentarnya ada dari Bebo. Drama apa lagi ini? Cikal bakal kena hujat lagi nih. Waduh. Al-Zahra sikatnya. Nanti dibales Ruben sesuai fakta, nanti protes. Ya, harus fair ya. Nanti ada jawab gitu. Pendukungnya jangan bilang gitu aja diungkit-ungkit gitu. Gak boleh loh ya. Boleh, kan apa namanya? Fair-fairan. Iya, dua-duanya boleh ngomong dong. Nih, ini kita lengkap ke yang ke Bang Densu part 3452 saat jelasin soal rumah yang ternyata setelah tadi kita telah ya Nyo, kok bertentangan gitu sama statementnya pengacara ibu beliau. Ini wadidaw jegi-jegi. Play. Terus aku bilang oke. Tapi ini masih ada di bank. Yang aku tahu yang di bank itu tadinya cuman yang Cilandak. Tuh, dia tahu. Oh kamu tahu kalau Cilandak itu dijaminkan di bank? Dijaminkan di bank. Terus kamu taunya dijaminkan di bank buat apa yang Cilandak? Buat yang Cilandak itu dijaminkan di bank. Jadi gini, rumahnya awalnya surat tanahnya udah lunas. Gitu. Emang dari perusahaan. Setahu aku ya, karena aku itu beli rumah atau tanah doang yang Cilandak? Rumah, tanah kok, hitungan tanah. Jadi orang biasa jual tanah karena rumahnya udah emang dibeli tanahnya untuk dihancurin gitu loh. Oh, kan ada kan rumah tua. Iya, rumah tua banget yang emang bener-bener orang kalau beli rumah itu pasti buat dihancurin gitu, beli tanah istilahnya. Jadi ibaratnya beli tanah aja. Jadi beli tanah, emang beli tanah. Terus yang direnovasi apanya? Bangun ulang dong kok. Oh, berarti dia bangun ulang. Soalnya aku nangkep di berita katanya kamu meminta rumah itu direnovasi. Itu beritanya, saya nggak tahu nih berita benar atau tidak, ini yang saya Maaf tangkap ya kok, maksudnya mungkin ada berita-berita yang dari Koko, aku nggak pegang medsos. Jadi akhir-akhir ini untuk menetralisir keadaan aku sendiri juga, aku tidak membaca berita-berita di luar sana. Gitu. Makanya aku langsung tanya ke kamu aja. Soalnya berita yang aku dapat itu, kamu katanya minta renov rumah itu. Enggak, dari awal kita bangun ulang. Oh, berarti dibangun, diratakan terus dibangun. Dibangun dari awal emang kita udah diskusi untuk bangun ulang. Yang beli tanahnya siapa waktu itu? Ruben. Oke. Ini satu poin nih ya. Yes. Biar clean and clear gitu ya. Karena kalau mau dibawa ke jalur hukum yang resmi, nggak ngelihat siapa bangun siapa, lihat sertifikat atas nama siapa. Ruben. Selesai di situ. Gitu. Yang beli Ruben. Iya, itu clear dulu tuh, tuh ya. Dia beli nih. Dia beli tanah. Terus kemudian dibangun rumahnya. Iya, dihancurin rumahnya, dibangun, desain Siapa juga. yang minta dibangun? Desain bareng-bareng, kan bareng-bareng. Oh, rencananya buat apa rumah itu? Iya, buat bareng. Kan waktu itu belum ada kepikiran sama sekali Belum akan berpisah.
belum berpisah gitu loh kok gitu. Dibangunlah rumah itu. Dibangunlah rumah itu. Setelah itu rumah itu sudah dibangun, sertifikatnya itu dijaminkan di bank gitu. Jadi dia bilang sertifikatnya dijaminkan ya untuk biaya bangun rumah. Oh, karena mau bangun. Karena mau bangun Kamu gitu loh. tahu? Aku taunya Tuh. semalam sebelum dia harus aku misalnya tanda tangan, dia selalu kayak gitu kok. Oke. Jadi emang tidak, komunikasi ini tidak baik dari pada saat pernikahan. Oke. Jadi pokoknya Oke, punten dipotong ya. Itulah pentingnya ya teman-teman santuy people gitu dalam berumah tangga gitu, ngobrol gitu. Penting tuh ya, ngobrol. Tapi poinnya tahu. Terlepas taunya H-1, H- berapa, tapi diagunkan tahu. Itu poinnya kan, tahu itu. pokoknya apa yang dia ngomong aku harus lu tanda tangan. Jadi aku dikasih tahu malam, besok ikut ya ke bank tanda tangan. Tanda tangan apa? Ya tanda tangan gitu. Tapi dia jelaskan kalau ini uangnya nanti buat bangun rumah itu kan. Dia jelaskan tapi nggak secara detail kok, nggak rinci. Ya pokoknya ya ini buat bangun rumah. Uangnya berapa aku nggak tahu gitu loh. Jadi ya udah gitu. Karena emang rumah tangganya berbeda kok. Oke. Dah. Oke, terlepas berbedanya kayak gimana kita nggak tahu ya, apakah komunikasinya kayak gimana kita nggak tahu. Iya. Penyebab komunikasinya nggak lancar juga, apakah ada yang satu nggak nyambung atau kayak gimana kita nggak tahu. Iya. Kan? Cuman poinnya dia udah tahu rumah itu sertifikatnya digadein gitu. Iya. Buat renov. Clear dong, harusnya udah tahu kan? Iya. Nih, kalau kita flashback ya. Klien kami awalnya hanya minta satu rumah, ya, yang di BDN. Kan ada 4 rumah, ya. Klien kami hanya minta satu rumah. Tetapi ternyata hasil kesepakatan dua-dualah biar adil. Ini tuh yang gak ada masalah, ya. Tapi setelah ditandatangani, setelah berjalan, tiba-tiba ini kita tidak menyudutkan siapapun ya. Ini fakta. Ya. Bang Minola boleh menyampaikan fakta, kami juga boleh dong menyampaikan fakta. Ya, pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar. Ya, yang mana ternyata sebelum ditandatangani kesepakatan itu sudah ada hutang itu, dan ternyata itu juga belum dibayar. Jadi dari Agustus 2024. Nah, sehingga makanya sudah ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelang. Nah, itu yang membuat klien kami kaget. Kaget kenapa? Kan dari awal tahu. Iya. Bahkan ikut tanda tangan kan. Gini. Seenggaknya kalau sama pengacara ya, setahu Mamang ya, lu jujur-jujuran aja biar pengacara enak nih ngeracik gimana gue buat ngebelanya sisi mana gitu. Iya. Kan kalau kayak gini blunder. Terus membuat klien kami kaget. Lah di Bang Densi udah tahu katanya. Iya. Kalau kayak gini Mamang jadi kasihan sama bapak pengacaranya gitu. Pasti nanti banyak di TikTok muncul dijahit, pipinya dijahit. Mamang mau ada apa? Udah CS pisan sama netizen coba. Jadi tahu apa nggak tahu gitu. Kan jadi blunder lagi. Ya, artinya harusnya itu disampaikan di awal semua, ya, bahwa seperti itu, ya. Tapi nyata-nyatanya tidak dibayarkan. Ya, klien kami tidak mau berisiko dong, ya. Ada anak-anak di dalam, klien kami harus hidup dengan ternyata gonogini yang dibagi, ya, yang dibagi ternyata kita kasih ke klien Bang Minola clear, tidak ada jaminan terhadap aset yang kita serahkan. Tetapi yang untuk klien kami itu malah dengan hutang. Ya bayangkan, ya, maksudnya kami tidak mungkin menyalahkan itu, ya, tetapi itu situasinya. Kalau kayak gini, ya Bang, waduh, rujakan netizen datang nih Bang pasti. Ntar tunggu aja nih siang atau sore pasti udah banyak beredar jahitannya ya. Kasih lagi yuk. Terus. Nih, ini yang paling mind blowing menurut Mamang ya. Masih banyak lagi tapi ini kita pelan-pelan dulu. Ruben pinjol. Hah? Ada 3 mobil datang nagih, DC mobil, DC pinjol, kartu kredit bank. Wow. Ceki-ceki lah. Beli. Berarti alasan kamu untuk pindah sekarang, kamu di rumah baru itu kamu beli atau kamu kontrak? Kontrak kok. Oh. Kontrak karena keadaannya sangat tiba-tiba dan aku mengambil keputusan ini juga sangat berat buat aku gitu. Jadi ya pasti aku mencarikan
tempat yang nyaman dulu buat anak-anak karena terakhir ada debt collector datang lagi kok. Kata dari pengacara Bang Minola itu nggak ada dia konfirmasi ke bank kalau bank tuh tidak pernah mengirim debt collector. Jadi debt collector yang datang itu debt collector mobil, debt collector pinjol, dari handphone, kartu kredit bank, semuanya ngontaknya ke nomor aku. Oh, bukan rumah ya? Bukan rumah. Rumah bukan tidak pernah kirim bukan debt rumah. collector ya? Bukan rumah mengirimkan surat lelang. Iya, berarti benar omongan dia. Soalnya kalau gua nggak salah tangkap, Bang Minola bilang kalau dari bank nggak pernah ngirim debt collector gitu Enggak, kan? ini bukan debt collectornya itu dari mobil, tunggakan mobil, dari pinjol. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Kok lihat aja gimana? Yang pasti bukan atas nama aku, Atas nama siapa? atas nama beliau. Ini memang benar-benar main bowling tadi mikirnya ya. Ruben pinjol. Emang limit pinjol berapa sih gitu? Itu dua kata lucu tuh Ruben pinjol tuh sumpah. Itu kacau banget. Ruben pinjol. Mamang mikir nih ya, kayaknya daripada pinjol, Gun, gue pinjam dulu segini Gun, ntar gue ganti gitu. Kayaknya ya. Circle-nya orang berduit. Kayaknya masih bisa pinjem ke teman-temannya gitu daripada ke pinjol. Ruben pinjol tuh ya dua kata lucu sumpah. Ini bukan debt collectornya itu dari mobil, tunggakan mobil, dari pinjol. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Kok lihat aja gimana? Yang pasti bukan atas nama aku, Atas nama siapa? atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Untung itu keadaan jam 10 malaman gitu. 3 mobil yang datang. Beneran itu ke Ruben? Nomornya sih. Oh, nomornya. Oke. Jadi dia minta. Ada KTP-nya juga kok. Oke, karena kan itu perlu di cross check semua. Iya, ada KTP-nya, ada ini gitu. Karena kalau enggak kan nanti simpang siur juga. Enggak, iya ada. Pokoknya dia dimintanya ke kamu. Iya, dia datang ke rumah aku. Kenapa dia minta ke kamu? Aku juga nggak tahu kok. Aku nggak turun. Kamu nggak tanya? Aku nggak turun. Oh, siapa yang itu turun? security di bawah. Aku udah nggak mau ketemu itu lagi deh, trauma aku kok. Debt collector pokoknya. Jadi nggak kelar itu masalah debt collector pinjol itu ya? Maksudnya aku gini, aku bilang kalau ada debt collector saya tidak meminjam duit. Jadi tidak meminjam apa-apa. Kalau saya maksudnya bilang sama security saya kalau ada debt collector datang jangan panggil saya lagi, saya trauma, saya takut. Ya iyalah kok, saya di rumah, saya perempuan, 2 anak saya perempuan gitu. Tiba-tiba kayak gitu didatengin banyak orang, didatengin ini, ya ada kepanikan lah dalam diri saya, itu pasti gitu. Dan saya merasa nggak nyaman di situ jadinya gitu. Iya. Dan saya nggak mau anak-anak saya melihat ini semua gitu loh. Kan saya aja panik gimana. Iya. Anak saya kalau misalnya pas lagi turun ngelihat orang sebanyak itu datang ke rumah gitu loh. 3 mobil kok. 3 mobil. Pinjol. Malam-malam lagi. Malam-malam. Tapi kita lihat komentarnya Nyo. Tuh pada terheran-heran juga. Ryoku, Tankai, ya itulah. Masa sekelas artis pinjol DC-nya datang jam 10 malam? Aneh banget. Di sini banyak DC nyari orang siang sama sore, jam kerja pulang katanya. Jir 200 juta aja masih sanggup pakai pinjol segala edan. Di bayaran dia di Brownies sebulannya gede, nggak usah detailnya, gede aja udah gitu gede, udah nggak usah detailnya ya. Aduh, Ruben pinjol tuh ya gimana, dah. Kasih next aja yuk. Cus. Santai people ini memang selingin ini dulu ya biar rehat ya. Mama masih nggak bisa nyerna, Ruben pinjol tuh ya gimana ceritanya? Gimana pun juga Mbak Serwen ini ibunya dari anak-anak loh, jadi tolonglah jangan terlalu disudut-sudutkan juga karena ini ibunya dari anak-anak loh. Ya, Bu, selebihnya tanya sama Mbak Sarwendi. Benar, kita udah pindah ya. Udah aku kasih juga alamatnya ke RO. Ya, biar gimana pun juga dia ayah dari anak-anaknya ya. Pintu komunikasi terbuka. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Tapi belum dibalas chatnya ya. Belum dibalas chatnya. Ini betul. Bentar lupa. Alamatnya udah ketutup ya? Udah. Takut lupa saya. Dia niat nyari, dia pengen ulang. Anjir Kemal Bobby lu keren. Brand-brand ayo samperin Kemal Bobby brand-brand gila, keren totalitas ya. Komentarnya nih Yo. Kok ganti sama pengacara bukan sama CEO lagi katanya. CEO lagi ngurus rumah baru ya. Aduh boleh. Lumayan relax ya. Aduh kita lanjut lagi nih meluncur. Yes.
Nih, masih dari Kokoira Cimot, Ceki-ceki. Play. Sampai akhirnya 2 Juni, ini 2 Juni aku chat ayah tanggal 5 Juni ulang tahun Thalia Tania, ada acara makan-makan di ini jam segini-segini. Ayah kalau bisa datang nanti kabarin ya. Dia tidak balas sampai akhirnya dia balas di tanggal 5. Oh. Gitu, di tanggal 5. Dan aku bilang ya, dia bilang ini jam live. Oh gitu ya, aku bilang soalnya Mungkin sibuk kerja. aku udah chat dari Selasa sebenarnya. Jadi kalau ada waktu sebenarnya kalau buat kita koordinasi aku juga bilang gitu. Enggak ya, di sini memang mau ngasih tahu dulu ya. Enggak. Jadwal syuting nggak segampang itu, apalagi dia core-nya ya. Mau libur panjang aja harus narik dari beberapa bulan lalu gitu ya. Expect apa ngasih tahu tanggal 2 buat acara jam tanggal 5 di jam live. Expect apa gitu. Sedangkan dia core di acaranya tuh core-nya gitu. Iya, bukan cuman sekedar bintang tamu ya. Bukan core-nya gitu. Expect apa kalau di 2 minggu sebelumnya deh gitu. Iya. Mungkin bisa diakalin tuh. Kalau emang nggak mau kosong, tapping dulu tuh 1 episode buat nambal di. Kayak nggak tahu entertain aja. Dan gemes deh. Menurutku ya Mang, ini menurut Nyonyo gitu. Itu bukan termasuk koordinasi deh, tapi menginfokan dan make sure gitu kan. Ini FYI. Iya FYI, ini tanggal sekian ya, jam segini bisa nggak? Cuma nanya, make sure gitu. Bukan yang ini tanggal 5 nanti mau acara ultah jam berapa ya enaknya, bukan yang kayak Gimana gitu. ya kita bikin konsep apa ya gitu maksudnya. Iya. Jadi tapi kalau ayah baru kasih taunya tanggal 5, kita kan nggak ada waktu buat koordinasi. Aku bilang kayak gitu. Ya ente maksudnya juga kalau- sama. Ya kan aku udah chat dari tanggal 2. Ya kalau kita mau koordinasi, maaf ini nggak bisa jam-jam segini. Aku kan bisa kasih tahu, oh ini anak-anak karena ada balet-balet gitu. Komunikasi nggak lancar. Iya betul ya. Jadi akhirnya dia tanya lagi, anak-anak libur sampai kapan? Segini-segini dia ada umroh gitu. Tapi anak-anak ada lomba juga gitu. Aku bilang tanggal 6 bisa ya. Aku tanya lagi, oke. Tanggal 16 bisa ya, oke. Oke pasti aku sampaikan. Aku tanya berkali-kali, kan tanggal 16 dia mau janjian. 15 aku chat, ayah besok jadi ketemu anak-anak jam berapa? Nggak dibalas. Aku tanya lagi, malam itu siang aku tanya, malam aku tanya lagi, ayah gimana besok? Aku mau atur waktu buat anak-anak besok. Maksudnya ya anak-anak kan perlu persiapan, mandi dulu, makan dulu dan lain-lain. Jadi biar aku bisa atur waktunya gitu. Jadi sebenarnya, tapi nggak dibalas lagi gitu. Sebenarnya kamu nggak ada keberatan kalau anak-anak sama ayahnya gitu. Aku nggak ada keberatan, cuman kan ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan lah, beberapa hal kesehatan yang perlu diperhatikan ketika bareng sama anak-anak gimana. Udah tinggal duduk bareng aja. Bener, emang aku sangat ingin sekali duduk ngobrol. Aku sangat terbuka sekali gitu loh. Aku malahan bilang kapan kalau misalnya emang kita bisa duduk ngobrol selesaikan baik-baik itu malah lebih bagus. Ini sih bakal makin dirujak. Karena apa ya kalau menurut Mamang ya blundernya tuh karena statement sebelumnya yang udah dibangun sama beliau beserta lawyernya gitu. Justru ada beberapa yang ke counter lagi di sini. Iya. Tapi ada beberapa juga info baru yang dirilis kayak Ruben Boros, aku kontrak gitu kan, Ruben terus Pinjol. Ruben Pinjol gitu, dan beberapa statement baru gitu. Aduh. Emang dasar jalannya harus ngawal sampai beres gitu ya. Ini seminggu mah lebih nih. Ini banyak banget yang bisa dibedah nih. Duh, kasih lagi dah. Cus. Ninyo, Santai People. Tepat beberapa jam setelah podcastnya tayang, Ruben ngepost sesuatu. Ya Allah, ini full merinding kita nih ya. Nah, ada yang kelupaan dari video yang pernah saya upload waktu itu karena videonya belum sampai selesai. Awalnya saya masih memilih untuk menjaga semuanya, walaupun perlakuan yang saya terima tidak sesuai dengan apa yang saya jalani. Saat saya menggendong anak saya di tempat balet, ada yang menyapa saya dengan baik dan bertanya-tanya. Lalu, anak saya dipanggil dan dibawa dengan ekspresi yang menurut saya membuat anak saya menjadi takut karena terlihat marah. Kejadian seperti ini juga pernah terjadi saat Onyo ingin berfoto dengan adiknya di malam Natal, lalu ditarik. Maaf kepada siapapun yang merasa terganggu dengan postingan yang mungkin terasa membosankan ini. Namun ini adalah satu-satunya cara yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan hal-hal yang selama ini tidak sesuai dengan kenyataan dan apa yang telah diucapkan di tag Bang Minola nih Jeki. Play.
Ini di slow mo ya. Ini kan waktu dikawal sama ini bodyguard. Ya Allah, Ruben kesel banget. Temennya Ayah yang di sini lebih susah daripada temennya Ayah, ada yang kayak gini juga yang ada. Dia pegang Sama ayahnya padahal. Ayah ini buat Bisa lemas juga loh, Mam. Ya, baby Ella roknya tutup. ini Yes. bukan rok. Oh, Ini celana. oh celana. Ampun. Memang kesel sendiri loh ngeliatnya loh. Ini bapak kandung loh ini. Nah ini nih katanya nih suruh perhatiin momen ini nih. Ketus banget mukanya. Oh ini. Jutek banget ya. Oke. Ini momen yang sebelum kejadi gitu. Iya. Sebelum ada rujakan netizen ya. Jadi wajar kalau misalkan ada dugaan ego yang masih naik gitu ya. Kok memang yang kesel nih sumpah. Nih izin berkomentar jujur ya. Itu bapak kandungnya loh. Katanya. Kenapa harus diawasi? Lu kan cuma status pacar bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa ya. Ini sudah kelewatan sekali. Kasihan Pak Ruben asli lu sumpah lu. Ayo Ko Ruben keluarin semua bukti, udah males lihat mereka, terus datang juga ke podcast Densu. Iya sih. Iya, harus buka sekalian ini sih. gitu lah ya. Kalau perlu sampai yang terwadidaw udah buka. Sumpah. Terus ini lagi yang bikin memang merinding dan terharu nih meluncur. Cus. Ada respon dari Onyo langsung nih. Nah, singkat padat bohong. Gila loh. Yang gak ada hubungan darah gitu ya. Pernah di sana gitu, ngebela sebegininya gitu. Iya. Singkat padat, nggak usah ribet-ribet. Ini kan nggak bohong, udah. Iya, dan menurutku di sini dia berhak bersuara juga. Kenapa? Karena nama dia disebut. Betul. Makanya dia bisa, ya sah-sah aja saya menjawab gitu kan. Dan valid menurut Mamang, karena dia ada di sana gitu. Iya. Dan Onyo tahu dengan statement ini pasti didatengin wartawan dan segala macam, ya dia tinggal buka gitu. Onyo tuh bukan yang tipikal serampangan caci. Iya. Enggak, dia tuh matang banget mikirnya, lumayan jauh gitu jarak mikirnya gitu kan. Iya. Pasti ditanya dan ya gue tinggal buka kartunya selama ayah ngizinin gitu. Iya. Gila. Ya gimana nggak panas coy? Kalau misalkan dugaan keterangan yang kurang wawi gitu pasti panas dia bapaknya diginiin. Buset. Linda, bye-bye lu. Di bawah tahajud sama Ruben lu. Munafik itu cirinya 3. Kata Rasulullah, idza haddatsa kadzab. Orang kalau bicaranya sering bohong, ini orang munafik. Kok ngomongnya nih bohong terus, munafik udah. Fix udah. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji dia mengingkari. Kok janji sering beda sama yang dia janjikan, atau dia berjanji tapi sering menyelisihi janji, munafik nih. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Kalau dikasih amanah dia malah berkhianat. Munafik. Kata Nabi, ayatul munafiqina salas. Ciri munafik itu 3, bicara dusta, janji ingkar, diberi amanah malah berkhianat. Kapan waktu kok kita ketemu orang kriterianya begini, hati-hati, jangan-jangan kita lagi ketemu orang munafik. Onyo, Ruben, garis besarnya sama, bohong. Iya. Bahkan ini lagi di bawah tahajud lu malamnya langsung kan berarti bye-bye dah. Bye-bye. Ini juga kan salah satu faktor dari sepertiga malamnya itu kan selama berapa bulan itu kan di Darderdor tiba berbalik ya ampun timbang berapa hari berbalik netizen sampai sekarang nih berapa bulan? Mau hampir 3 bulan ya. Netizen nggak mungkin setahan ini kalau nggak digerakin gitu ya hatinya gitu.
Mending say sorry daripada dibawa sepertiga malam terus-terusan. Gitu. Kasih lagi. Cus. Flashback dari Fajar ya, Fajar ini yang Jeki-Jeki. Play. Saya cuma bilang, makanya saya bilang kemarin itu adalah kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti dulu ngepas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Ini kali yang dimaksud boros nih. Terus ya, cuman lupa di tracking borosnya tuh karena apa? Karena beli apa? Beli ABCD. Siapa yang pengen belinya? Gitu. Kan harus di tracking sebenarnya kan. Ruben boros, Ruben pinjol. Security. Security panik. Cuma pengen nyenengin mereka. Nggak mau mereka kecewa gitu. Untuk ayo gini, oke. Ya oke gitu. Jadi saya ingin mempermudah keinginannya gitu anak saya gitu, tapi ternyata salah. Ternyata salah karena tapi waktu dulu kalau gue ngomong enggak, saya nggak tega untuk ngomong enggak ke anak. Terlalu baik. Saya iya aja. Makanya saya cuma bilang ini, udahlah, gue mah ngomong kayak begini udah. Gue udah nggak tahu lagi mas, karena gue sekarang harus selesai beberapa tagihan gue gitu. Ya gue harus bekerja. Jadi ya semaksimal mungkin karena gue udah ya Allah pokoknya gue udah sedikit lega gitu karena gue sudah menyampaikan berdasarkan yang gue punya gitu. Ya mungkin makanya yang diminta sama Bang Minola itu mungkin kalau itu bukan gue yang bicara, mungkin Bang Minola jauh lebih jelas secara legalitasnya. Ya baru lega kata Ruben tuh. Gue harus ngejelasin lagi gitu ya. Belum pinjol, belum boros, belum nanti ada yang membagongkan lagi beli kasur di apartemen buat siapa. Wah itu aduh, nanti deh kita kayaknya harus bikin 2 atau 3 atau 4 episode justru buat udah pelan-pelan. Setelah menyaksikan keseluruhan video ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pendapat pribadi saya. Saya tegaskan sejak awal bahwa ini adalah opini saya sebagai konten kreator reaksi berdasarkan materi yang saya tonton dalam video ini, bukan pernyataan mengenai kebenaran fakta ataupun kesimpulan hukum. Saya juga menyadari bahwa publik hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan seseorang, sehingga tentu masih ada banyak hal yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat. Menurut saya, yang paling menarik dari seluruh pembahasan ini bukan sekadar soal rumah, utang, pinjaman, ataupun berbagai istilah yang ramai diperbincangkan oleh netizen. Hal yang paling menarik justru adalah bagaimana setiap pihak berusaha membangun narasinya masing-masing di hadapan publik. Ketika sebuah persoalan rumah tangga sudah masuk ke ruang publik, maka setiap ucapan akan diperhatikan, dibandingkan, bahkan dicocokkan dengan pernyataan sebelumnya. Di era media sosial sekarang, masyarakat sangat mudah melakukan kompilasi video, membuat potongan-potongan pernyataan, kemudian membandingkan satu dengan lainnya. Karena itu, konsistensi menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya juga melihat bahwa video reaksi yang kita tonton tadi banyak menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian antara beberapa pernyataan yang muncul dalam berbagai kesempatan. Terlepas apakah benar ada kontradiksi atau tidak, menurut saya hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kepada publik memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sedikit saja ada kalimat yang berbeda, masyarakat bisa memiliki penafsiran yang berbeda pula. Akibatnya, perdebatan tidak pernah selesai. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana isu-isu baru terus bermunculan. Ketika satu persoalan belum selesai dibahas, muncul lagi pembahasan lain. Setelah soal rumah, muncul pembicaraan mengenai pembiayaan pembangunan rumah, kemudian bergeser ke persoalan pinjaman, lalu berkembang lagi menjadi cerita mengenai debt collector, komunikasi keluarga, hingga hubungan dengan anak-anak. Akibatnya, fokus publik menjadi semakin luas dan semakin banyak asumsi yang berkembang. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk tidak terburu-buru mempercayai setiap klaim yang muncul. Dalam konflik seperti ini, masing-masing pihak tentu memiliki sudut pandang sendiri. Sangat mungkin setiap orang menceritakan pengalaman berdasarkan apa yang mereka alami dan rasakan, namun pengalaman pribadi belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi. Karena itulah, saya selalu berusaha mendengarkan semua sisi sebelum menarik kesimpulan.
Menurut saya, publik juga perlu lebih bijak ketika menyikapi sebuah konflik keluarga yang sudah menjadi konsumsi media. Seringkali ada konteks yang tidak ikut ditampilkan, sehingga penonton hanya mendapatkan sebagian cerita. Saya juga melihat bahwa netizen memiliki peran yang sangat besar dalam membesarkan sebuah isu. Begitu ada satu potongan video viral, dalam hitungan menit muncul ribuan komentar, meme, hingga berbagai interpretasi baru. Kadang-kadang komentar netizen bahkan lebih ramai daripada isi videonya sendiri. Hal seperti ini menurut saya menjadi tantangan bagi siapapun yang sedang menghadapi sorotan publik. Di sisi lain, saya memahami mengapa video reaksi seperti ini banyak diminati. Masyarakat memang ingin mengetahui perkembangan terbaru dari sebuah kasus yang sedang ramai. Namun saya berharap kita semua tetap bisa memisahkan antara analisis, opini, dugaan, dan fakta yang benar-benar telah terbukti. Jangan sampai kita terlalu cepat memberikan label kepada seseorang hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar. Kalau ditanya apa yang paling saya harapkan dari polemik ini, jawabannya sederhana. Saya berharap semua pihak bisa menyelesaikan persoalan mereka dengan cara yang baik, terutama jika menyangkut kepentingan anak-anak dan keluarga. Apapun yang terjadi di antara orang dewasa, semoga tidak memberikan dampak yang berkepanjangan kepada anak-anak yang sebenarnya tidak terlibat dalam konflik tersebut. Menurut saya, komunikasi adalah kunci utama dalam setiap hubungan. Banyak persoalan yang mungkin sebenarnya bisa diminimalisir apabila komunikasi berjalan dengan baik sejak awal. Tentu saya tidak mengetahui bagaimana komunikasi yang sebenarnya terjadi di balik layar, sehingga saya tidak berada pada posisi untuk menyimpulkan siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan tanggapan berdasarkan apa yang ditampilkan dalam video yang kita bahas hari ini. Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk tidak mudah terbawa emosi ketika mengikuti perkembangan sebuah kasus yang masih terus berjalan. Sangat mungkin beberapa informasi hari ini akan berubah setelah muncul klarifikasi baru di kemudian hari. Karena itu, menurut saya sikap yang paling bijak adalah menunggu informasi yang lebih lengkap sebelum membentuk kesimpulan akhir. Pada akhirnya, kita sebagai penonton memiliki hak untuk memiliki pendapat masing-masing. Namun alangkah baiknya jika pendapat tersebut tetap disampaikan dengan santun dan menghargai perbedaan sudut pandang. Perdebatan boleh saja terjadi, tetapi jangan sampai berubah menjadi serangan pribadi atau penyebaran kebencian kepada pihak manapun. Itulah pendapat saya setelah menyaksikan video reaksi ini. Sekali lagi, ini adalah opini pribadi saya berdasarkan materi yang dibahas dalam video yang kita tonton hari ini. Saya tidak bermaksud memihak salah satu pihak ataupun menyimpulkan siapa yang benar atau siapa yang salah. Saya hanya mencoba melihat bagaimana sebuah peristiwa dipersepsikan oleh publik dan bagaimana penyampaian narasi dapat mempengaruhi opini masyarakat. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah klarifikasi terbaru ini sudah cukup menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini muncul? Atau justru masih ada hal-hal yang menurut kalian perlu dijelaskan lebih lanjut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi dan saling menghormati. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru di channel Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.